Kalau kalian dengar kata asrama, hal apa yang pertama kalian pikirin? Penjara, mandiri, tempat tinggal, apapun itu simpan dalam pikiran kalian. Kembali ke topik, sebenarnya apa itu asrama? Apa dampak positif, apa dampak negatif ketika kita tinggal di asrama? Yang akan aku bahas dalam video ini. Secara umum, asrama itu adalah tempat tinggal yang disediakan untuk pelajar, mahasiswa, atau pekerja jarak jauh. Tapi dalam video ini aku akan bahas asrama bagi anak SMK, karena aku anak SMK yang tinggal di asrama. Sederhananya, asrama itu adalah tempat tinggal yang diperuntukkan untuk siswa dan siswi yang rumahnya jauh dari sekolah. Jadi siswa dan siswi yang rumahnya jauh dari sekolah dikumpulkan dalam satu tempat yang kita sebut asrama, dengan tujuan akses pendidikan atau sekolah menjadi lebih mudah dan dekat. Jadi mereka nggak usah bolak-balik dari sekolah ke rumah, dari sekolah ke rumah dengan jarak yang cukup jauh. Dan biasanya asrama ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang sudah ada di rumah, seperti makanan, kasur, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas dampak positif ketika kita tinggal di asrama. Yang pertama, kemandirian. Kalau ini udah jelas, mau nggak mau, orang yang tinggal di asrama pasti jauh dari rumah, pasti jauh dari orang tua. Secara otomatis, pekerjaan seperti cuci baju dan mengelola diri itu dilakukan sendiri. Yang kedua, melatih social skill. Di dalam sebuah asrama, interaksi antar individu akan terjadi setiap hari. Gimana enggak? Bayangin, dalam satu kamar ada 5-10 orang. Mau nggak mau, pasti akan terjadi sebuah interaksi. Mau itu sekedar sapa menyapa, kenalan, ngajak ngobrol, atau minta bantuan. Dan secara nggak langsung, ini bisa melatih rasa empati. Ketiga, memperluas wawasan. Asrama seringkali dihuni oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini menciptakan suatu keberagaman dalam satu tempat yang bisa menambah wawasan individu antar individu. Contohnya, dalam satu asrama ada 2 orang yang temenan nih. Satu orang Papua, yang satu lagi orang Medan. Budaya mereka udah jelas beda dong. Dari situlah mereka bisa belajar dan memahami budaya satu sama lain. Yang terakhir, melatih kedisiplinan. Di asrama nggak sebebas rumah. Ada banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi kalau nggak mau kena sanksi. Selain itu, biasanya asrama memiliki sistem waktu. Jadi mulai pagi bangun tidur sampai malam mau tidur lagi, ada patokan waktu. Contoh, jam 4 pagi harus sudah bangun pagi. Jam 7 sampai jam 4 sore itu waktunya sekolah. Jam 7 malam harus makan malam. Hal ini akan membentuk karakter-karakter yang disiplin. Dan itu bagus banget buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebenarnya masih banyak dampak-dampak positif ketika kita tinggal di asrama. Tapi kalau aku jabarin di video ini, durasinya bakal panjang. So, kita lanjut ke poin terakhir. Dampak negatif tinggal di asrama. Gak banyak dampak negatif ketika kita tinggal di asrama. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesulitan beradaptasi. Kalau ini tergantung individunya sih. Ada beberapa individu yang memang gak cocok dengan kehidupan yang ada di asrama. Biasanya dipengaruhi oleh latar belakang yang memang terbalik 180 derajat dengan kehidupan di asrama. Sebagai contoh, ada seorang remaja yang sebelum masuk asrama, kehidupannya itu bebas banget. Main HP sampai subuh, sering melanggar aturan, mau makan jam berapa semaunya. Dan ketika dipindahkan ke asrama, apa yang terjadi? Kaget, pasti bakal timbul masalah dan butuh waktu untuk si remaja ini beradaptasi dengan kehidupan yang ada di asrama. Yang kedua, pembatasan kebebasan. Seperti yang udah dijelasin di awal tadi, asrama pasti punya aturan-aturan yang dimana sebagian individu gak cocok. Mereka merasa terkekang, mereka merasa gak bebas. Jadi ini kembali lagi kepada individunya, mau tinggal di asrama dan mengikuti aturan-aturan yang ada, atau gak tinggal di asrama sama sekali. Oke, itu penjelasan singkat tentang asrama. Kalau bisa diibaratkan, asrama itu seperti kolam, dan orang-orang yang tinggal di sana seperti beragam jenis ikan dengan keunikannya masing-masing. Oke, baik.